Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Mengawali minggu ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita mengalami sukacita, kesehatan, bahkan berkat Tuhan yang melimpah. Nah saudara-saudaraku, pada hari ini kita kembali dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satukan hati, kita merendahkan diri, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami agar kami memiliki hati seorang murid yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, ajar kami, bentuk kami, sehingga kami memiliki pikiran seperti Kristus yang mau berubah, yang mau mengalami keserupaan dengan Engkau. Ini kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Pelayanan yang Holistik. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeskel 44 ayat 5 sampai dengan 13. Mari saya mengajak untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya, dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus." Kita lanjut ayat yang ke-8. "Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang yang asing hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku pada waktu Israel tersesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Melalui nas yang sudah kita baca, kita melihat Allah mengkritik ibadah Israel yang dilakukan dengan serampangan. Ada dua hal yang dikritik Tuhan di dalam ibadah Israel. Yang pertama, bahwa mereka mengizinkan orang asing yang tidak bersunat untuk datang beribadah dan mempersembahkan korban yang najis di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah para imam Lewi yang menyembah berhala melakukan ritual ibadah, padahal hati mereka sudah menyimpang dari kebenaran. Saudara-saudaraku, Tuhan mau agar ibadah yang dikelola dan dijalankan dari orang-orang yang hidupnya benar. Kehidupan rohani yang baik selalu mendahului pelayanan rohani yang baik. Dan juga dalam
ayat yang ke-15, Tuhan sudah memilih orang Lewi sebagai keturunan Bani Zadok untuk menjalankan tugas pelayanan di bait suci karena hidup di dalam kekudusan. Merekalah yang layak menghampiri meja kudus Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian di bait suci. Nah, saudaraku, bagaimana sikap kita di dalam ibadah yang ada sebagai pelayan Tuhan ataupun sebagai jemaat Tuhan? Saudara-saudaraku, sebagai orang yang diberkati Tuhan, kita dikaruniai Tuhan keterampilan untuk melayani. Tetapi tidak semua orang mau memberikan diri untuk panggilan tersebut. Banyak yang lupa bahwa melayani pekerjaan Tuhan merupakan anugerah khusus bagi orang percaya. Dan banyak juga orang yang bangga mengaku diri sebagai pelayan Tuhan karena sudah merasa terlibat dalam pelayanan gereja. Saudara-saudaraku, pelayanan holistik merupakan pelayanan sebagai orang Kristen yang bersifat menyeluruh, yang menekankan keseimbangan antara pelayanan rohani dan jasmani ataupun fisik. Itulah sebabnya setiap kita perlu mempersiapkan diri, baik secara rohani maupun fisik, dan membangun hubungan dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Saudaraku, yang perlu kita perhatikan, sumber utama salah satu dari masalah manusia adalah berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Banyak orang suka lupa bahwa setiap orang memiliki perasaan yang sama. Suka lupa bahwa orang lain pun adalah ciptaan Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Dan suka lupa bahwa orang lain pun memiliki kebutuhan yang sama dan juga bahwa kita menuju tempat yang sama. Tuhan berfirman bahwa kepekaan untuk menyadari hal tersebut mendatangkan kemurahan dan kebahagiaan bagi setiap pribadi. Setiap bentuk kepentingan diri sendiri harus disingkirkan, dan semua orang memiliki pertimbangan sendiri-sendiri. Dan biarlah setiap orang juga memberi kebebasan buat sesamanya, karena naluri manusia adalah kebebasan, yang artinya setiap kita perlu menghargai dan dihargai. Dan setiap kita memiliki syarat dalam kualitas antara hubungan diri kita dan diri orang lain dan diri setiap pribadi. Saudara-saudaraku, perpaduan antara kasih, adil, dan ketegasan haruslah sejalan. Tidak seorang pun boleh mengikatkan kita kepada alasan apapun, sebab kita adalah milik Kristus. Dan setiap kita mengalami proses yang tidak instan, tetapi kita adalah orang-orang yang kadang jatuh dan kadang bangun. Dan disitulah kita boleh nampak kerinduan untuk berubah, dan kita masuk di dalam visi daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, janganlah lemah teruslah berjuang dan mengikut Tuhan dengan penuh perjuangan. Karena melayani Tuhan itu bukan sekedar mengisi jadwal, karena jadwal hanyalah sebuah sistem untuk menjalankan tugas para penata layan. Dan melayani Tuhan berarti kita memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati untuk memikirkan sekaligus turut berjuang meningkatkan pelayanan yang ada di gereja ataupun yang ada di manapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini berarti saat kita memiliki jadwal ataupun tidak memiliki jadwal, sebagai seorang pelayan kita harus memberikan kontribusi yang aktif, melakukan pelayanan yang berhubungan, dan melakukan segala sesuatu demi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang percaya, kita menjadi berkat bagi banyak orang, baik di lingkungan gereja maupun di luar gereja. Menjadi berkat itu bukan berarti kita harus menjalankan tugas pelayanan yang sekedar saja, melainkan dengan sepenuh hati, yang artinya dengan pikiran, tenaga yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui sikap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, baik di gereja maupun dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan,
dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ketulusan dan kekudusan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Biarlah kita terus berjuang untuk hidup kudus, kita berjuang untuk hidup benar, dan kita bersama-sama memperhatikan sesama kita dan semakin intim dengan Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Ampuni kami atas setiap kesalahan kami. Kami rindu, kami boleh memperbaiki diri kami, melayani secara holistik, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kami menjadi berkat, kami membawa terang Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Bapa, berkati semua kami yang mendengar firman-Mu, ajar kami semakin hari semakin mencari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, terus berkarya dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.